Salam buat semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Fiona dengan NIM 21612125 dan teman saya Rembulan dengan NIM 21612141. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekspektasi konsumsi dan investasi. Tanpa berlama-lama, ayo kita ke penjelasannya. 1. Konsumsi. Kita akan membahas konsumsi dan menunjukkan bagaimana keputusan konsumsi tidak hanya bergantung pada pendapatan seseorang saat ini, tetapi juga pada pendapatan di masa mendatang yang diharapkan dan pada kekayaan finansial. Terus bagaimana sih seorang memutuskan seberapa banyak yang akan dia konsumsi dan seberapa banyak yang akan ia tabung? Jawaban yang paling tepat adalah jelas bahwa konsumsi bergantung pada beberapa hal lain, terutama pada ekspektasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsumen yang sangat berpikir panjang memutuskan berapa banyak konsumsinya. Mereka dapat memutuskannya melalui dua langkah. Yang pertama, mereka akan menjumlahkan nilai saham dan obligasi miliknya dan dikurangi hipotek yang masih berlaku dan seterusnya. Contohnya, mereka akan mengestimasi berapa pendapatan tenaga kerja setelah pajak yang mungkin diterima selama umur kerjanya dan menghitung nilai sekarang dari pendapatan tenaga kerja setelah pajak yang diharapkan. Yang kedua, dengan mereka menambahkan kekayaan manusia dan kekayaan non-manusia, mereka dapat mengestimasi total kekayaan mereka. Nah, dari sanalah mereka dapat memutuskan seberapa banyak yang akan dibelanjakan dari total kekayaan tersebut. Asumsinya yang masuk akal itu, ia akan memutuskan untuk menghabiskan sebagian dari total kekayaannya sedemikian rupa, sehingga mempertahankan tingkat konsumsi yang sekurang lebih sama setiap tahunnya selama hidupnya. Jadi tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari pendapatannya saat ini, ia kemudian akan meminjam kekurangannya. Jika tingkat konsumsi lebih rendah dari pendapatan saat ini, ia akan menabung kelebihannya. Setelah penjelasan materi singkat dari saya tadi, selanjutnya saya akan menyatukan satu kesimpulan tentang pendapatan saat ini, ekspektasi serta konsumsi. Saya di sini membagi menjadi dua poin. Yang pertama adalah ekspektasi mempengaruhi konsumsi secara langsung melalui kekayaan manusia. Untuk menghitung kekayaan manusia, konsumen harus membentuk ekspektasinya sendiri mengenai pendapatan tenaga kerja di masa mendatang, suku bunga real, serta pajak. Poin kedua adalah ekspektasi secara tidak langsung mempengaruhi konsumsi melalui kekayaan non-manusia, saham, obligasi, serta perumahan. Dependensi konsumsi terhadap ekspektasi ini memiliki dua implikasi utama bagi hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Konsumsi mungkin merespon dalam proporsi yang lebih kecil terhadap fluktuasi pendapatan saat ini. Ketika memutuskan berapa banyak yang akan ia konsumsi, seorang konsumen tidak hanya melihat pendapatannya saat ini. Jika ia simpulkan bahwa penurunan pendapatan bersifat permanen, ia mungkin akan menurunkan konsumsi sesuai dengan pendapatannya. Akan tetapi, jika ia menyimpulkan bahwa penurunan pendapatan yang saat ini bersifat sementara, ia akan sedikit menyesuaikan konsumsinya. Investasi, membahas investasi dan menunjukkan bagaimana keputusan investasi bergantung pada laba saat ini dan yang diharapkan serta pada suku bunga real saat ini dan yang diharapkan. Investasi bergantung secara positif pada nilai sekarang dari laba yang diharapkan di masa mendatang per unit modal. Semakin tinggi laba yang diharapkan, semakin tinggi nilai sekarang yang diharapkan. Dan semakin tinggi tingkat investasi, semakin tinggi suku bunga real yang diharapkan, semakin rendah pula tingkat investasi. Terdapat hubungan yang positif antara perubahan investasi dan perubahan laba pada perusahaan. Jika laba saat ini rendah, perusahaan yang ingin membeli mesin baru dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan meminjam. Perusahaan mungkin enggan untuk meminjam meskipun laba yang diharapkan mungkin menjadikan beberapa hal dapat berubah menjadi buruk, sehingga perusahaan tidak mampu melunasi utangnya. Akan tetapi, jika laba saat ini tinggi, perusahaan mungkin mampu membiayai investasinya hanya dengan menyisihkan sebagian labanya tanpa harus meminjam. Intinya adalah laba saat ini yang tinggi dapat membayar perusahaan berinvestasi lebih banyak. Meskipun ingin berinvestasi, perusahaan mungkin sulit untuk meminjam calon pemberi pinjaman. Mungkin tidak merasa yakin bahwa proyek tersebut sebaik apa yang dikatakan oleh perusahaan. Dan mungkin merasa khawatir perusahaan tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Jika memiliki laba saat ini yang besar, perusahaan tidak perlu meminjam sehingga tidak perlu meyakinkan calon pembeli pinjaman. Perusahaan dapat beroperasi dan berinvestasi sesuai keinginannya. 16.3
Volatilitas konsumsi dan investasi membahas pergerakan dan investasi seiring berjalannya waktu, serta menunjukkan cara menginterpretasikan pergerakan tersebut. Berikut adalah gambar tingkat perubahan konsumsi dan investasi. Contoh di negara Amerika Serikat sejak tahun 1960. Pergerakan relatif pada investasi jauh lebih besar dari pergerakan relatif pada konsumsi. Dari gambar tersebut menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama, konsumsi dan investasi biasanya bergerak bersama. Sebagai contoh, resensi umumnya dihubungkan dengan penurunan baik investasi maupun konsumsi. Yang kedua, investasi jauh lebih mudah berubah ketimbang konsumsi. Pergerakan relatif, investasi berkisar dari minus 29% hingga 26%. Sementara pergerakan relatif konsumsi berkisar dari min 5% hingga 3%. Yang ketiga, akan tetapi ketika tingkat investasi jauh lebih kecil dari tingkat konsumsi, ingat kembali bahwa investasi menyumbang sekitar 15% dari GDP dibandingkan 70% untuk konsumsi. Perubahan investasi dari tahun ke tahun pada akhirnya memiliki besaran yang sama dengan perubahan konsumsi. Dengan kata lain, kedua komponen tersebut kurang lebih memberikan kontribusi yang sama terhadap fluktuasi output seiring dengan berlalunya waktu. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Maaf atas segala kekurangan baik dari presentasi maupun audio. Terima kasih.